Diana Sunaringsasi. Insya Allah akan aku selesaikan dengan sebaik-baiknya. Pertama, aku akan mengambil ambar yang nanti aku serahkan kepada Boy Gatot dan Hambali. Selanjutnya aku dan Jose segera ke Dyah Pramodawardhani. Tetapi kita perlu kereta kuda, Jack, untuk membawa ambar ke sini. Kalau aku yang bawa, waktunya sangat mepet, keburu tidak dapat menemui Dyah Pramodawardhani dan Patih Lembu Segoro. Boy Gatot, mudah-mudahan malam ini kami dapat memperoleh kereta kuda. Kami akan menunggu beberapa puluh meter dari luar istana Durmagata sampai Diana selesai membawa ambar. Jack Danu, teman semua, dengan dibawanya ambar ke sini berarti memberi sinyal terbuka kesempatan perang head to head. Mereka tahu bahwa kita semua di sini. Ini yang tetap harus kita hindari. Jangan sampai kita terluka, bahkan tidak mampu kembali ke dunia kita. Maka malam ini mudah-mudahan tugas Diana memisahkan Patih Lembu Segoro dari kelompoknya berhasil. Aku bersama Hambali akan menuju ke timur menghadang pasukan Nulinggo Kertapati. Jangan sampai masuk ke kota raja. Selanjutnya esok hari fajar menyingsing Tat Sugriwa sudah di pantai menemui Durmagata untuk mencari prajuritnya. Gunadarma, anak-anak, selamat menjalankan tugas, semoga berhasil. Kalau boleh aku ulangi seperti yang aku sempat dengar tadi, seperti berikut. Pertama, Herlan dan Herman ke istana Durmagata memperdaya Dyah Reni dan Dyah Reno agar ambar bisa diambil oleh Diana dan Yoseko. Kedua, Boy Gatot mencari kereta kuda untuk membawa ambar ke sini. Ketiga, Tat Sugriwa esok hari sudah harus berada di pantai menunggu Durmagata. Keempat, Jack Danu dan Hambali menuju ke timur menghadang pasukan Nulinggo Kertapati. Berarti di sini kosong dong. Jack Danu, benar Eyang, tetapi tidak lama, tergantung keberhasilan mengambil ambar. Agar semua bisa berjalan lancar, maka tugas kita bagi. Gunadarma, selamat bertugas anak-anak. Eyang hanya dapat berdoa semoga kalian semua berhasil tanpa cedera. Bagian 7. Berbagi tugas. Mengambil ambar. Segera Boy Gatot, Herlan, Herman, Yos dan Diana minta restu kepada Eyang Gunadarma. Boy Gatot menuju pasar Borobudur bersama Herlan dan Herman. Namun hanya Boy Gatot yang menuju pasar Borobudur. Sementara Herlan dan Herman menunggu beberapa puluh meter dari perempatan. Sengaja memisahkan diri, tidak bergerombol agar keberadaan mereka tidak dikenali penduduk atau lawan. Sebelum berangkat, Jack Danu berbisik sesuatu kepada Herlan yang lebih tua, dan Herlan mengangguk tanda setuju. Pasti yang lain mengira bahkan bisikan tersebut agar Herlan dan Herman berhati-hati dalam menjalankan misinya, sehingga Herman pun mengira demikian, sehingga tidak perlu ada yang ditanyakan kepada Herlan. Sementara Herlan pun tidak memberitahukan kepada Herman tentang bisikan tadi. Boy Gatot segera ke pasar Borobudur, ingin menemui kusir kereta yang sudah dikenalnya bersama Hambali. Dilihatnya Kusir Radikromo lagi tiduran menunggu muatan. Demikian juga kusir-kusir lainnya bermalas-malasan menunggu muatan yang tak kunjung datang. Dilihatnya anak kecil entah lagi apa, maka dipanggillah anak tersebut. Boy Gatot, adik, tolong bisikan kusir kereta kuda yang paling pinggir kiri. Katakan paman ada seorang menunggu, nanti bawa kesini ya, ini uang untukmu beli gula-gula. Anak kecil itu mendapatkan uang untuk beli gula-gula, tentu senang, segera berlari dan pelan-pelan naik kereta kuda, berbisik kepada kusir. Segera kusir kereta bangun, diajaknya oleh anak kecil menuju ke tempat Boy yang lagi berdiri menunggu. Kusir Radikromo, Raden kiranya. Boy Gatot, benar paman, aku ingin menggunakan kereta kuda malam ini, jadi paman tidak usah menunggu muatan di pasar. Kusir Radikromo, baik Raden, kereta akan aku bawa ke sini. Beberapa saat kemudian Boy sudah naik di atas kereta. Kusir Radikromo, Raden kenapa tidak langsung saja tadi? Boy Gatot, tidak paman,
Aku merasa tidak enak dengan yang lain, karena mereka juga menunggu sewa. Takut saat aku gunakan kereta paman, bukan saat pada giliran paman. Kusiro Dikromo, benar Raden, memang begitu. Ini sebenarnya giliranku kurang satu. Sesudah itu giliranku. Ya kalau tidak bergilir, kita bertengkar, malahan penumpang takut. Tidak ada yang mau naik kereta. Hahaha. Ini Raden ndak kemana, malam-malam begini. Boy Gatot, mau menjemput orang sakit paman, sambil jalan-jalan menikmati udara malam. Tetapi nanti beberapa puluh meter setelah perempatan mengambil 2 temanku dulu. Ini paman uang untuk sewa semalam. Kusiro Dikromo, banyak banget dan sewanya. Uang sewa yang dulu saja belum habis. Paman hemat, takut tidak mendapatkan sewa. Kuda tidak dapat makan, malah tidak dapat menarik penumpang. Hahaha, Boy Gatot, untuk tambahan jajan anak-anak yang di rumah paman. Mereka menunggu pasti ada oleh-oleh dari paman. Setelah melewati perempatan jalan yang sangat sepi, beberapa puluh meter, Boy Gatot, paman, itu 2 orang temanku yang lagi berdiri di pinggir jalan, tolong disamperi. Kemudian kereta kuda berhenti sejenak untuk menaikkan Herlan dan Herman. Boy Gatot, paman, ini temanku yang kembar. Paman pasti tidak dapat membedakan di antara keduanya. Kusiro Dikromo, benar Den, mereka hampir mirip, jadi susah membedakan. Kita lanjut kemana Den? Boy Gatot, kita terus menuju ke arah Kutaraja, tetapi nanti perempatan kita belok kiri. Maka kereta kuda dihentak sedikit agar gas sampai di tempat yang dituju. Cukup jauh, tidak berapa lama sudah sampai di tempat yang dimaksud. Boy Gatot, kita minggir di kiri jalan paman, menunggu di sini saja sambil tiduran biar temanku ini yang menjemput yang sakit. Kusiro Dikromo, iya Den, kita berhenti. Nanti aku sambil memberi makan kuda dengan rumput yang aku beli sore tadi. Kemudian Herlan dan Herman turun berjalan kaki ke arah bekas istana Durmakata yang sepi. Sementara Boy Gatot tiduran. Kusir kereta menunggu dengan sabar sambil memberi makan kudanya. Nina bubuk. Diah Reni, ayo bubuk Ambar sayang, sudah malam. Ambar, kapan Kak Reni aku diantar pulang? Kalau tidak diantar, aku sewaktu-waktu minggat dari sini, entah kemana. Pokoknya aku sudah tidak kerasan di tempat yang sepi. Diah Reno, sabarlah Ambar sayang, mari kita bubuk bertiga. Tangan Diah Reno sambil mengelus-ngelus kepala Ambar agar cepat tidur. Tidak berapa lama nampaknya Ambar sudah tertidur melihat dengan nafasnya yang mulai teratur. Diah Reno, rupanya Ambar sudah tidak kerasan apa yang harus kita lakukan. Kalimat yang dibisikkan di telinga Reno. Diah Reno, kita harus pandai membujuk dia Kak Reni. Kalau sampai Ambar minggat pasti kakak kita marah. Kita diminta menjaga malah Ambar minggat sesuai dengan ancamannya. Diah Reni, dengar ada orang mengetuk pintu Reno. Coba dengar. Diah Reno, iya Kak. Reni dengar, ketuan 3 kali pernah ingat ketuan siapa? Diah Reni, masa malam begini mereka datang? Diah Reno, ya kali mereka datang untuk mengobati kerinduan kita selama ini. Hati kosong, ayo kita ke depan buka pintu Kak Reni. Pasti mereka kode ketuan itu. Segera mereka berdua turun dari tempat tidur menuju balai-balai yang cukup luas untuk membukakan pintu. Di malam remang-remang itu kemudian Herlan, Reni, kami datang. Segera Herlan memeluk Reni dengan segala kerinduannya. Demikian pula Herman segera memeluk Reno. Mereka saling berpelukan untuk melepaskan kerinduan sampai nafas terengah-engah. Kemudian mereka duduk di sofa untuk melepaskan kerinduan di kegelapan malam. Herlan, aku merindukan kamu Reni. Sejak kita berpisah, rasanya hidupku hampa. Kata-kata yang dibisikkan di telinga Diah Reni. Diah Reni, benar Herlan, aku pun demikian, hatiku telah kau curi sehingga sebagai cinta pertamaku sulit untuk melupakanmu. Herman, Reno, rasanya seperti mimpi kita dapat bertemu lagi.
untuk melepaskan kerinduan. Ya Reno, benar Herlan, sakitnya di sini sejak kau tinggalkan aku. Namanya cinta pertamaku sangat susah melupakanmu.